Oke, bagian saya adalah teologi budaya dalam konteks Asia. Pendahuluan, teologi lintas budaya merupakan disiplin yang berupaya memahami serta merumuskan teologi dalam konteks keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Asia sebagai benua dengan populasi terbesar dan keberagamaan budaya serta agama yang kompleks, menawarkan tantangan dan peluang dalam pengembangan teologi yang relevan dengan komunikasi lokal, dengan komunitas lokal. Teologi lintas budaya dalam konteks Asia menuntut pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial, historis, dan religius yang membentuk identitas masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan teologi yang bersifat eksklusif harus bergeser ke arah yang lebih dialogis dan kontekstual agar mampu berinteraksi dengan budaya yang ada tanpa kehilangan esensi Injil itu. Nah, dalam konteks teologi lintas budaya juga perlu merespons isu-isu global seperti pluralisme, agama, globalisasi, dan migrasi. Mobilitas manusia yang tinggi telah menciptakan perjumpaan lintas budaya yang semakin intens, yang pada gilirannya mempengaruhi cara umat Kristen memahami iman mereka dalam ruang sosial yang lebih luas. Dalam pembahasan ada tiga pembahasan. Yang pertama, teologi Asia, itu berbicara tentang sejarah dan perkembangannya. Yang kedua, inkulturasi dan kontekstualisasi dalam teologi Asia. Dan yang ketiga, studi kasus teologi lintas budaya di Asia. Yang pertama kita melihat itu teologi Asia, sejarah dan perkembangannya. Dalam perkembangannya, teologi Asia tidak hanya bertumpu pada doktrin-doktrin tradisional yang diwarisi dari Barat, tapi juga mengintegrasikan kearifan lokal serta merespon tentang sosial dan agama yang dipahami oleh masyarakat Asia. Jadi kekristenan masuk ke Asia sejak abad pertama melalui para rasul dan pedagang yang membawa ajaran Kristen ke berbagai wilayah seperti India, Persia, dan Cina. Tradisi menyebutkan bahwa Rasul Thomas membawa Injil ke India, sementara para misionaris Nestorian memperkenalkan kekristenan ke Tiongkok abad ke-8. Oke. Meskipun pengaruh kekristenan sempat melemah akibat perubahan politik dan tekanan agama mayoritas, ekspansi misi Katolik pada abad ke-16 melalui Ordo Yesuit dan masuknya Protestan pada abad ke-19 kembali menghidupkan pertumbuhan gereja di Asia. Namun pola misi yang seringkali berpikir Eropa sentris menyebabkan ketegangan dengan budaya lokal sehingga pada abad ke-20 mulai berkembang teologi yang lebih kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya Asia. Jadi perkembangan teologi Asia pada abad ke-20 dan 21 sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan pluralisme agama, keadilan sosial, serta pencarian identitas kekristenan yang lebih autentik. Salah satu pendekatan yang menonjol adalah teologi inkulturasi yang menekankan bahwa Injil harus ditanam dalam budaya setempat dan tanpa kehilangan esensinya. Ya, yang seperti saya sempat singgung waktu pertanyaan dari Pak Sherly tadi. Ya, jadi kita masuk yang kedua. Inkulturasi dan kontekstualisasi dalam teologi Asia. Inkulturasi itu menekankan bagaimana iman Kristen yang dapat berakar dalam budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Yang kedua, ini kontekstualisasi, itu lebih luas cangkupannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan religius yang membentuk kehidupan masyarakat. Jadi ini inkulturasi ini dia lebih kepada teologi Alkitabnya. Dan kontekstual ini bagaimana kita masuk ke dalam kebudayaan masyarakat. Nah, yang berikutnya, dalam pembahasan ini ada tiga. Inkulturasi dalam teologi Asia.
Inkulturasi dalam teologi Asia berangkat dari kesadaran bahwa kekristenan tidak kami sebagai agama yang eksklusif dengan ekspresi budaya tertentu, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam sejarahnya, kekristenan yang pertama kali masuk ke Asia seringkali dihadapkan pada tantangan penerimaan budaya setempat, terutama ketika ajaran dan praktiknya dibawa dalam format yang sangat bercorak Eropa. Ya, salah satunya itu seperti yang kemarin Filimon katakan itu pakai jas, ya, itu adalah salah satu budaya dari luar. Nah, inkulturasi juga terlihat dalam liturgi dan praktik gerejawi yang semakin disesuaikan dengan budaya setempat. Misalnya dalam gereja Katolik di Asia, terdapat upaya untuk beradaptasi elemen-elemen lokal seperti penggunaan pakaian adat dalam ibadah, doa yang mengikuti irama bahasa daerah, serta penyampaian Injil dengan menggunakan metafora yang dipahami oleh komunitas setempat. Selanjutnya, kontekstualisasi teologi di Asia. Kontekstualisasi mencakup pendekatan yang lebih luas dengan mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk realisasi masyarakat. Kontekstualisasi dalam teologi Asia berkembang sebagai respon terhadap tantangan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan konflik agama. Kontekstualisasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana Injil diterima dalam budaya tertentu, tetapi juga bagaimana Injil menjawab pergumulan sosial yang ada di dalamnya. Teologi kontekstual di Indonesia berkembang melalui upaya-upaya dialog antara agama, di mana gereja-gereja tidak hanya fokus pada misi evangelisasi, tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dengan komunitas Muslim, Hindu, dan Buddha. Nah, salah satu contoh konkret adalah keterlibatan gereja dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang hadir di berbagai daerah. FKUB berperan dalam membangun komunitas antar agama, itu mengatasi konflik keagamaan, serta mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga toleransi. Ya, ini salah satunya. Selanjutnya, inkulturasi dalam kontekstualisasi dalam praktis misi gereja. Dalam praktiknya, inkulturasi dan kontekstualisasi tidak hanya terjadi dalam ranah teori, tetapi juga dalam strategi misi gereja di Asia. Pendekatan misi yang hanya berfokus pada penyampaian dogma tanpa memperhatikan konteks budaya seringkali mengalami resistensi, sementara strategi yang lebih dialog dan adaptif cenderung lebih efektif dalam menjangkau masyarakat, ya. Sebagai contoh, di beberapa daerah Asia, pendekatan inkulturasi melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi telah membantu gereja menjadi bagian integral dari masyarakat setempat. Studi kasus, pembahasan yang ketiga, studi kasus teologi lintas budaya di Asia. Salah satu kasus yang menarik dalam teologi lintas budaya di Asia adalah perkembangan Minjung teologi di Korea Selatan. Teologi ini lahir pada tahun 1970 sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial yang dialami oleh kaum Minjung, itu rakyat kecil di bawah rezim militer yang represif. Para teolog Korea seperti Sun Namdong dan Ahan Byung-mu mengembangkan suatu pendekatan teologi yang mengidentifikasi penderitaan rakyat dengan penderitaan Kristus dengan menggunakan narasi biblika tentang Yesus yang berpihak kepada kaum tertindas. Minjung teologi membentuk suatu paradigma teologi yang tidak hanya bersifat akademik tetapi juga berdampak langsung dalam perjuangan sosial, ya. Jadi beliau ini dia mengambil kasus yang terjadi untuk itu masuk pemberitaan Injil, digunakan untuk masuk dalam untuk memberitakan Injil.
Selanjutnya, pendekatan ini menegaskan bahwa Injil harus dipahami dalam konteks perjuangan masyarakat yang mengalami penindasan. Sehingga pewartaan iman tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik yang nyata. Di Indonesia, pendekatan teologis lintas budaya dapat ditemukan dalam berbagai upaya inkulturasi gereja, salah satu dalam penggunaan wayang, ini yang saya sebutkan tadi, dan seni tradisional dalam pewartaan Injil. Nah, beberapa gereja di Jawa telah mengembangkan metode pewartaan Injil yang mengintegrasikan cerita Alkitab dalam bentuk pertunjukan wayang kulit. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat Injil lebih mudah dipahami oleh masyarakat Jawa yang memiliki kedekatan historis dengan tradisi tersebut. Di Papua, gereja-gereja telah mengadopsi elemen budaya lokal dalam ibadah mereka seperti penggunaan musik dan tarian tradisional sebagai bagian dari ekspresi iman Kristen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teologi lintas budaya tidak hanya terjadi dalam konteks akademik, tapi juga dalam praktek kehidupan gerejawi yang berusaha menjembatani iman Kristen dengan budaya lokal. Nah, dari berbagai studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa teologi lintas budaya di Asia berkembang dalam berbagai bentuk yang mencerminkan keunikan setiap konteks sosial dan budaya. Jadi baik dalam perjuangan sosial, pewartaan Injil maupun dialog antara agama, teologi lintas budaya berperan sebagai sarana untuk memastikan bahwa iman Kristen tetap relevan bagi masyarakat setempat. Nah, tidak dipungkiri juga Bapak Ibu Saudara bahwa tantangan terbesar dalam prakteknya adalah bagaimana mengembangkan teologi yang tetap setia pada ajaran Alkitab sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal, ya, seperti tadi sempat disinggung oleh Saudari Shirley. Dengan memahami bagaimana studi kasus ini, gereja-gereja di Asia dapat mengembangkan. Oke, dari kesimpulan, perkembangan teologi di benua ini tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial, politik, dan budaya. Inkulturasi dan kontekstualisasi merupakan dua aspek penting yang memungkinkan Injil bakar dalam komunitas lokal tanpa kehilangan esensinya. Jadi studi kasus ini tadi ada di Korea, ada India, dan Filipina. Saya tidak sebutkan itu, jadi saya langsung ke Indonesia. Jadi menunjukkan bahwa teologi lintas budaya tidak hanya sebagai wacana akademik, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam kehidupan masyarakat, baik dalam perjuangan keadilan sosial, pewartaan Injil, maupun dialog antara agama. Teologi lintas budaya dalam kehidupan gereja dan misi di Asia memerlukan pendekatan yang bersifat dialogis, relevantif, dan transformatif. Gereja di Asia harus lebih aktif dalam memahami konteks budaya tanpa mereka berada agar dapat mengembangkan metode pewartaan Injil yang lebih efektif. Oleh karena itu, gereja dan institusi teologi di Asia harus terus mengembangkan refleksi teologis yang relevan dengan dinamika zaman agar kekristenan tetap dapat tumbuh dan berdampak di tengah masyarakat Asia yang beragam ini. Demikian, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Saya kembalikan ke Pak Paulus, ya, atau teman-teman ada yang bertanya. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, terus saja dengan si Pak Jimmy. Ya, terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Jimmy. Selanjutnya Shirley, Pak. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan presentasikan tugas makalah saya dengan judul Tantangan dan Peluang Gereja dalam Mempersiapkan Generasi Muda untuk Pelayanan Lintas Budaya pada Masa Kini. Ya, mulai dari pendahuluannya, Pak. Ya, jadi di sini yang pertama berbicara tentang pelayanan lintas budaya. Nah, pelayanan lintas budaya ini adalah pelayanan yang bersifat kontekstual.
di mana pelayanan ini kita dapat menyesuaikan diri dengan budaya tertentu. Jadi di mana kita berada, kita harus menyesuaikan diri. Itu namanya pelayanan secara lintas budaya. Kita mempelajari budaya itu dan bagaimana kita mencari strategi yang cocok dengan budaya tersebut untuk menyampaikan Injil. Nah, pelayanan lintas budaya ini adalah tugas semua orang yang percaya. Bukan tugas semua orang, tapi di sini khususnya untuk orang yang percaya. Artinya bahwa kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, barulah kita juga membawa orang-orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Begitu. Pelayanan lintas budaya ini sangat penting. Kenapa? Sekalipun dari dulu sampai sekarang banyak orang melakukan pelayanan lintas budaya, tetapi yang kita garis bawahi adalah pentingnya memiliki kesadaran untuk meningkatkan. Di sini kita garis bawahi kata meningkatkan. Jadi pentingnya peningkatan pelayanan lintas budaya di era digital. Nah, di sini kaitannya dengan gereja. Jadi gereja memiliki peran sentral untuk membawa generasi muda itu terlibat di dalam pelayanan lintas budaya. Gereja harus mempersiapkan generasi muda untuk pelayanan lintas budaya di masa kini. Karena dari fokus saya ini adalah untuk generasi muda. Nah, dalam hal ini, pada masa kini itu terjadi perubahan globalisasi dan modernisasi yang berlangsung dan memberikan atau merubah segala aspek, baik dari spiritual, sosial, psikologi, dan moral. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi gereja di mana harus mempersiapkan generasi muda dalam pelayanan lintas budaya. Nah, di sini kita akan melihat apa yang menjadi tantangan gereja dalam mempersiapkan generasi muda untuk pelayanan lintas budaya. Yang pertama adalah kesenjangan teknologi. Ya, kita tahu dengan adanya perkembangan zaman yang terjadi saat ini, maka kesenjangan teknologi adalah hal yang menjadi tantangan bagi gereja untuk mempersiapkan generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda pada saat ini sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagaimana merangkul generasi muda itu untuk terlibat dalam pelayanan lintas budaya. Karena kalau kita lihat pada zaman sekarang, karena perkembangan teknologi, penggunaan media sosial, generasi muda sekarang ini tidak punya daya tarik untuk terlibat dalam pelayanan lintas budaya karena ada pengaruh-pengaruh dari luar terlebihnya dalam penggunaan teknologi. Ataupun ada generasi yang mungkin terlibat tapi karena penggunaan media sosial yang berlebihan akhirnya tidak fokus pada pelayanan lintas budaya. Nah, ini menjadi perhatian khusus dari gereja melihat bagaimana bisa memiliki strategi khusus untuk bisa menghadapi generasi-generasi muda. Nah, selanjutnya adalah pluralisme agama. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini adalah dengan adanya perkembangan zaman, perubahan zaman yang terjadi pada saat ini, maka setiap orang itu menerima beragam agama dan akhirnya ini menjadi tantangan juga bagi generasi-generasi pada saat ini. Nah, di sini juga berbicara tentang identitas gereja. Nah, sekarang generasi muda ini perlu kita harus lebih khususnya mendorong mereka untuk mempertahankan identitas mereka sebagai generasi Kristen seperti itu. Karena sekarang banyak pengaruh yang akan menarik mereka sehingga gereja kehilangan tulang punggung untuk bisa mempersiapkan generasi muda dalam pelayanan lintas budaya. Nah, ini yang menjadi beberapa tantangan dalam gereja yang saya ambil. Nah, selanjutnya ketika ada tantangan sudah pasti ada peluang. Nah, di sini kita juga jangan fokus hanya melihat tantangan yang terjadi pada saat ini, tapi kita lihat apa yang menjadi peluang kita untuk terus melibatkan generasi muda supaya terlibat dalam pelayanan lintas budaya. Nah, di sini yang pertama adalah menjadikan teknologi itu sebagai wadah pelayanan lintas budaya. Nah, sekarang kita tahu bahwa teknologi ini sudah ada di mana-mana, bahkan sampai pelosok-pelosok yang terjangkau pun ada penggunaan teknologi. Nah, itu tugas gereja adalah bagaimana pakai teknologi ini sebagai wadah supaya terus melibatkan generasi muda agar tetap terlibat di dalam pelayanan lintas budaya.
Dan yang kedua peluang yang kita lihat adalah membentuk komunitas. Ya, terlepas dari kita menjadikan teknologi sebagai wadah pelayanan lintas budaya, maka kita juga tentu dari gereja itu harus perlunya membentuk komunitas, karena berbicara tentang komunitas ini adalah sekelompok kecil di mana di dalam komunitas itu beragam karakter yang ada, dan di situ kita melihat karena di dalam komunitas itu kita saling berinteraksi. Nah, di situ kita mengambil kesempatan untuk bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk dapat terlibat di dalam pelayanan lintas budaya. Nah, di sini dalam pikiran saya dalam membentuk komunitas ini, salah satunya kan sekarang penggunaan teknologi ini sudah ada di mana-mana. Tentu banyak generasi muda yang menggunakan media sosial. Nah, kita mungkin membuat grup-grup di dalam media sosial, contohnya mungkin di WA atau di Facebook, supaya kita selalu men-share hal-hal yang bisa mendukung generasi muda sekarang agar mereka juga menyampaikan kabar baik itu kepada sesama mereka. Ya, baik. Jadi itu dua peluang yang saya ambil sebagai dasar untuk kita terus memberitakan Injil pada masa kini. Nah, di sini yang menjadi kesimpulan saya adalah pelayanan lintas budaya itu tugas semua orang percaya. Nah, gereja menjadi wadah untuk mempersiapkan generasi muda dalam pelayanan lintas budaya masa kini. Dengan adanya globalisasi dan modernisasi menjadi sebuah tantangan, tetapi juga harus ada peluang gereja dalam mempersiapkan generasi muda dan pelayanan lintas budaya. Nah, di sini saya mengambil dasar Alkitabnya itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 30, di mana itu adalah pelayanan Saulus dan Barnabas. Jadi saya menyimpulkan bahwa tantangan tidak menjadi alasan untuk memberitakan kabar baik, karena semakin dihambat, semakin kita harus merambat untuk memberitakan Injil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sherly. Ya, mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Terima kasih, luar biasa pemaparan materinya, penjelasannya cukup baik. Cuman ada beberapa hal ya, saya perhatikan itu menurut saya itu tidak real dengan keadaan sekarang. Yang pertama, ini sekaligus pertanyaan dan koreksi juga. Yang pertama, yang termasuk dalam generasi muda itu yang dikategorikan itu dari usia berapa sampai berapa? Karena contohnya seperti Pak Jimmy masih merasa muda. Pak Gilbert, jangan begitu. Aduh. Jadi itu harus ada batasannya dari usia berapa sampai berapa. Tadi. Kenapa saya perlu tahu batasan usianya? Karena kalau kita mau cari generasi muda yang punya hati untuk pergi bermisi itu sangat susah sekarang untuk kita temukan di gereja-gereja. Dan kebanyakan anak muda yang meninggalkan iman mereka karena apa? Cinta, beda agama. Itu realita ya. Kemudian tadi teknologi, itu survei dari mana? Karena masih banyak daerah yang belum mengerti tentang teknologi. Masih banyak daerah-daerah, gereja-gereja di pelosok yang belum mengerti tentang teknologi, perkembangan zaman. Belum banyak yang terlalu bisa menggunakan media sosial. Itu perlu survei yang karena itu tidak relevan kalau kita mau pakai metode itu di wilayah-wilayah tertentu, khususnya mungkin di pedalaman-pedalaman lah. Karena sampai sekarang ini masih banyak yang belum begitu tahu tentang media sosial. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Ya, setuju. Baik, terima kasih Saudara Gilbert. Mungkin saya menjawab pertanyaannya dulu Pak, baru nanti kalau ada yang bertanya lagi baru saya menjawab lagi. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, usia generasi muda itu dari berapa ke berapa ya? Jadi di sini, jadi usia anak muda itu mulai dari 12 tahun sampai 22 tahun. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang bagaimana dengan pelosok-pelosok yang belum mengenal teknologi. Nah, di sini kita kembali ke tantangannya. Di sini tantangan gereja sekarang kan tentang kesenjangan teknologi ini. Nah, di sini kalau tadi peluangnya adalah kita menggunakan
teknologi itu sebagai wadah untuk memberitakan Injil. Nah, maksud saya kalau saya tidak tahu daerah-daerah yang di tempat lain, tapi di NTT sini kalau kita lihat di pelosok-pelosok semua orang sudah menggunakan teknologi, hanya saja jaringannya itu yang tidak memadai seperti itu. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak ada anak muda yang tidak menggunakan teknologi? Maksudnya tidak ada alat teknologi. Nah, ya di sini kan saya fokusnya kepada yang ada teknologi. Jadi generasi-generasi muda yang ada di gereja, kalau memang kita lihat mereka banyak menggunakan media sosial, ya kita fungsikan, kita pakai mereka supaya media sosial itu mereka pakai untuk dalam pelayanan lintas budaya. Karena kita berbicara tentang pelayanan lintas budaya kan tidak harus kita turun langsung ke lapangan lewat media sosial saja, kita menyampaikan Injil saja sekalipun mungkin orang mengabaikannya, tapi kan tugas kita hanya menyampaikan karena Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kalau menurut saya berarti ini tidak relevan kalau untuk dipakai untuk semua kalangan orang Kristen, karena tadi menurut penjelasannya karena ini khusus untuk anak-anak muda yang bisa menggunakan media sosial. Dan mungkin amanat agungnya akan berubah, bukan lagi pergilah tapi posting lah. Baik, terima kasih. Maksud saya bukan berarti kita akan menyepelekan tugas amanat agung yang kita pergi, tapi masalahnya kita berbicara tentang perkembangan globalisasi, kan yang saya bahas tadi awalnya itu berbicara tentang globalisasi dan modernisasi. Jadi selagi kita bisa pergi ya pergi, dan selagi bisa pakai teknologi ya kita pakai teknologi. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau untuk saya sih masuk aja, tambah sedikit untuk Pak Gilbert. Ya, jadi memang kalau kita penginjilan yang seperti yang disampaikan Shirley, ini memang ada seperti melatih anak muda khususnya di gereja untuk bagaimana penginjilan. Saya pikir cukup, kemudian terus lanjut yang mau presentasi. Ya, saya mengambil judul Teologi Lintas Budaya dalam Praktek Pelayanan Sosial. Saya buat makalah ini sesuai dengan apa yang kami kerjakan di gereja kami, di GKMI Wolahan. Pendahuluan, kegiatan pelayanan kasih dalam kehidupan bergereja merupakan suatu panggilan yang mau tak mau harus dilakukan oleh gereja. Gereja sejatinya bergerak dan bertindak agar dipanggil untuk menyelesaikan misi Kristus. Penerapan misi ini ditunjukkan dalam pelaksanaan 3 panggilan gereja, yaitu persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Yang saya bahas lebih ke pelayanan atau diakonia. Diakonia adalah istilah yang berasal dari kata Yunani diakonein yang bermaksud melayani. Diakonia merupakan salah satu aplikasi hukum kasih dalam Alkitab berdasarkan teladan Tuhan Yesus. Sebagaimana halnya aspek pengudusan dan pewartaan, diakonia atau pelayanan membentuk dan mengungkapkan jati diri gereja sebagai komunitas murid-murid Yesus. Seperti yang Yesus katakan bahwa siapapun yang ingin menjadi lebih awal, maka biarlah dia menjadi yang terakhir dari semua, dan yang ingin menjadi terbesar, maka dia harus menjadi pelayan. Teks ini mencerminkan betapa pentingnya melayani, bahwa siapa yang ingin menjadi yang terbesar harus memberikan pelayanan. Karena dengan pelayanan, persekutuan gereja Allah menjadi lebih hidup, dan gereja dapat menjalankan tugas panggilannya. Bahkan dalam Perjanjian Lama, Allah memerintahkan sesama manusia untuk berbuat baik, saling memperhatikan, saling mengasihi, dan berbagi kepada mereka yang berada dalam kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia bukan hanya melepaskan manusia dari belenggu dosa, akan tapi ia juga hadir untuk memperhatikan segala pergumulan hidup orang-orang yang lemah, yang keberadaannya terabaikan di tengah masyarakat. Di antaranya orang miskin, tawanan, janda, yatim piatu, orang buta,
dan orang-orang tertindas. Perhatian pada orang miskin seharusnya berdasarkan iman bahwa anugerah Allah yang disalurkan lewat umat Allah adalah untuk semua orang. Pelayanan gereja seharusnya mampu menyentuh seluruh kebutuhan umat dan masyarakat di sekitar di mana gereja berada. Gereja memiliki kepekaan dalam melihat fakta serta peluang yang harus dilakukan sebagai tugas panggilan gereja untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Untuk itu, gereja perlu merevitalisasi pelayanan gereja. Salah satunya perlu mewujudkan integrasi antara pelayanan dalam gereja dan kepedulian sosial. Melalui perpaduan antara keduanya, gereja akan mampu menjawab kebutuhan umat dan masyarakat. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pelayanan lintas budaya merupakan bentuk pelayanan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani individu maupun kelompok yang berbeda budaya dengan cara menyesuaikan adat budaya pihak yang dilayani. Makalah ini mencoba menjelaskan bahwa gereja memiliki panggilan sosial bukan sekedar teori, melainkan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang perlu gereja praktekkan berkaitan dengan panggilan sosial dalam bentuk pendidikan. Tidak dapat dibantahkan bahwa salah satu faktor paling berpengaruh dalam pertumbuhan gereja, kesejahteraan umat dan masyarakat adalah pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk hidup dengan kaki mereka sendiri. Maka tidak salah jika pemerintah berjuang memeratakan pendidikan di Indonesia, sehingga semua orang dapat memilih kualitas hidup yang baik. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi meningkatkan kemampuan penuh untuk mengembangkan dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam kerangka pembangunan kehidupan intelektual bangsa. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Peran gereja di sini dapat membantu untuk mewujudkan misi pemerintah dalam hal pendidikan. Dalam hal pendidikan, Gereja GKNI Wulan Jepara sudah mendirikan taman bermain dan TK Besalel namanya. Semenjak semenjak tahun 2002. Pendidikan yang bersifat nasional ini, jadi sifatnya nasional, sudah memiliki gedung yang representatif dan tenaga pendidik yang berkualitas. Tahun ini 2005 jumlah murid ini yang TK-nya yang tertulis ada 18, sedangkan taman bermainnya atau kelompok bermainnya ada 7 orang yang berasal dari lingkungan sekitar gereja dan masyarakat. GKNI memahami tujuan proses pembelajaran pada usia dini yaitu memberikan konsep-konsep dasar yang memiliki kebermaknaan bagi anak melalui pengalaman nyata yang memungkinkan anak untuk menunjukkan aktivitas dan rasa ingin tahu secara optimal. Yang kedua, yang dilakukan berkaitan dengan yang dilakukan oleh gereja, pelayanan sosial dalam bidang kesehatan. Tuhan Yesus memberikan pengajaran, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tagihkanlah orang kusta. Sakit penyakit telah mengganggu manusia sejak Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Orang Ibrani percaya bahwa penyakit disebabkan oleh dosa dan seorang yang harus dihukum oleh dosa orang tua seseorang atau karena diberdayakan oleh iblis. Akan tetapi beberapa ayat menyatakan bahwa tidak selalu ada penjelasan yang begitu sederhana untuk penyakit. Menjadi tanggung jawab gereja untuk menjalankan pelayanan menjangkau orang-orang sakit. Gereja GKNI bekerja sama dengan klinik kesehatan Marti Nugroho yang ada di sekitar gereja dengan mengadakan satu pengobatan gratis yang dilakukan 1 tahun 1 kali dalam rangka memperingati Hari Paskah. Dan ini merupakan kesempatan menjadi momen penting karena kita tidak sekedar melayani tubuh jasmani mereka dan supaya mereka sembuh, tapi juga manusia rohani mereka disirami dengan kabar baik. Kemudian yang kedua, pelayanan rutin adanya klinik kesehatan Marti Nugroho yang menjadi mitra dengan gereja GKNI memberikan peluang bagi gereja untuk melayani pasien-pasien yang berobat
dengan mendoakan dan melayani secara rohani bagi mereka. Jadi yang datang berobat itu kita layani, kita doakan ya, setiap pagi, hampir setiap pagi. Jadi kita diberikan kesempatan kurang lebih setengah jam oleh pihak klinik, kita melayani mereka, orang-orang yang belum mengenal Yesus, karena pasien-pasiennya banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, pelayanan sosial dalam bentuk bakti sosial. Dalam perjanjian lama, pelayanan diakonia dimulai dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya. Tuhan peduli dengan ciptaannya, terutama bagi manusia. Ini adalah bukti pelayanannya. Manusia memiliki tugas untuk menjaga alam dan segala isinya. Inilah tugas utama manusia. Diakonia juga dipahami dalam perjanjian lama sebagai tindakan Tuhan dalam memelihara umatnya yang tertindas dan tak berdaya seperti orang kafir, yatim piatu, janda, orang miskin, dan hamba. Bakti sosial adalah kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu atau meringankan beban mereka yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Bakti sosial yang dilakukan oleh gereja GKMI adalah pertama, pelayanan kasih panti asuhan. Sebagai tubuh Kristus, gereja tidak bisa tinggal diam ketika saudara-saudara kita mengalami kekurangan. Karena itu gereja yang sudah diberkati oleh Tuhan harus menjadi saluran berkat bagi sesama. Panti asuhan adalah salah satu tempat menampung anak-anak atau orang yang sangat membutuhkan uluran tangan. Adapun beberapa panti asuhan yang telah dikunjungi oleh gereja dalam rangka bakti sosial, diantaranya Panti Asuhan Unike Semarang, Bahtera Kasih Semarang, Pondok Diakonia di Bawen, Kabupaten Semarang. Kemudian yang kedua, pelayanan kasih kepada penyintas kusta. Penyintas kusta adalah orang-orang yang sudah dinyatakan sembuh dari penyakit kustanya oleh pihak rumah sakit, sekalipun mereka sudah dinyatakan sembuh, tapi oleh karena pemahaman masyarakat yang masih sempit, sehingga masih keberadaan mereka ditolak untuk bergabung atau tinggal dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jepara menyediakan perumahan khusus pada penyintas kusta sebagai tempat tinggal mereka. Keberadaan mereka yang terabaikan dan terisolir dengan masyarakat pada umumnya membuat kehidupan mereka sangat memprihatinkan dan termarginalkan. Disinilah peran gereja ditantang untuk memperhatikan, karena itu GKMI Wulan berperan aktif untuk berbagi kasih kepada para penyintas kusta dengan mengirimkan bantuan sembako dan juga uang. Itu yang sudah kami kerjakan. Kemudian yang ketiga, bakti sosial kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Tidak seorang pun yang menginginkan tertimpa bencana, tetapi tak seorang pun juga bisa mengelak ketika bencana itu datang. Bencana alam dapat terjadi kapan saja, yang terkadang orang tidak siap menghadapinya. Demikian pula yang terjadi kepada saudara kita di berbagai tempat. Terjadinya letusnya Gunung Merapi beberapa waktu lalu, terus bencana banjir di Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak. GKMI Wulan pun terpanggil untuk berbagi kasih. Pada umumnya mereka yang tertimpa bencana alam kehilangan harta benda dan bahkan tempat berlindung. Bantuan konkret yang diberikan kepada mereka adalah kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Bakti sosial ini jadi salah satu alat bagi gereja untuk menyalurkan berkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kesimpulannya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah diangkat dari kegelapan dan dibawa kepada terang yang ajaib. Setelah itu gereja dipanggil untuk membawa terang bagi dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Terang harus terpancarkan di tengah-tengah dunia. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh gereja adalah dengan mempraktekkan pelayanan kasih. Ketika pelayanan kasih direalisasikan, maka disitulah Injil kabar baik diwartakan melalui sikap kepedulian dan perhatian bagi sesama. Amin. Demikian Pak Paulus, terima kasih. Silakan lanjut. Presentasi Pak saya. Oke. Baik. Shalom warga plus 62. Masih semangat? Salam generasi Z. Kalau masyarakatku. Baik, saya mau presentasikan dengan judul Teologi Hindu Kristen. Saya tambahkan sedikit, yaitu sebuah studi perbandingan. Pendahuluan,
Teologi merupakan kajian tentang konsep ketuhanan dalam suatu agama. Hindu dan Kristen merupakan dua agama besar di dunia dengan tradisi teologis yang kaya. Kajian perbandingan antara teologi Hindu dan Kristen bertujuan untuk memahami persamaan dan perbedaan konseptual mengenai Tuhan, penciptaan, dan keselamatan dalam kedua agama ini. Jadi dalam makalah ini saya membahas aspek-aspek fundamental dalam teologi Hindu dan Kristen, serta melihat implikasi dari perbedaan dan persamaannya. Yang pertama, konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam agama Hindu memiliki konsep ketuhanan yang pluralistik, mulai dari monoteisme, politeisme, hingga panteisme. Brahman adalah realitas tertinggi yang tidak terbatas dan tidak dapat dipahami secara keseluruhan. Brahman diwujudkan dalam berbagai bentuk dewa, seperti Brahman itu adalah pencipta, kalau Wisnu pemelihara, dan Siwa penghancur. Selain itu, dalam aliran Advaita Vedanta, Tuhan dianggap sebagai kesatuan dengan alam semesta dan jiwa individu. Itu konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Kalau konsep ketuhanan dalam agama kita, Kristen memiliki konsep monoteisme, Trinitarian, di mana Tuhan dipahami sebagai satu hakikat dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam teologi Kristen, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang personal, penuh kasih, dan berdaulat atas seluruh ciptaan. Yesus Kristus diyakini sebagai inkarnasi Tuhan yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kemudian yang kedua, konsep penciptaan. Konsep penciptaan dalam agama Hindu bersifat siklis, yaitu alam semesta mengalami penciptaan, pemeliharaan, dan kehancuran secara berulang. Siklus ini diatur oleh hukum karma dan dharma. Beberapa kitab Hindu menyebutkan bahwa dunia diciptakan oleh Brahma, tetapi dalam filsafat Advaita Vedanta, dunia dianggap sebagai ilusi dan bukan realitas sejati. Kemudian konsep penciptaan dalam agama Kristen, penciptaan bersifat linear dan diciptakan oleh Tuhan dari ketidakadaan. Itu dalam Kejadian 1 pasal 1 dan 2 itu menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan manusia sebagai puncak ciptaannya. Konsep ini menegaskan bahwa alam semesta memiliki awal dan tujuan akhir dalam rencana keselamatan Allah. Kemudian yang ketiga, konsep keselamatan. Konsep keselamatan dalam agama Hindu, keselamatan dalam Hindu disebut moksha, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran kembali. Moksha dapat dicapai melalui 3 jalan utama, Jnana Yoga atau pengetahuan, Bhakti Yoga, devosi, dan Karma Yoga, perbuatan baik. Dalam beberapa tradisi keselamatan dicapai dengan penyatuan jiwa individu dengan Brahman. Kemudian konsep keselamatan dalam agama kita, keselamatan diperoleh melalui iman pada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, tapi anugerah dari Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitannya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup kekal. Selanjutnya, perbandingan dan implikasi. Meskipun Hindu dan Kristen memiliki perbedaan mendasar dalam konsep ketuhanan, penciptaan, dan keselamatan, keduanya menekankan pentingnya spiritualitas dan hubungan manusia dengan Tuhan. Hindu lebih menekankan aspek filsafat dan meditasi, sementara Kristen lebih menekankan pada hubungan personal dengan Tuhan dan anugerah keselamatan. Perbedaan ini membawa implikasi bagi dialog antar agama, di mana pemahaman terhadap perbedaan dan persamaan dapat menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis. Yang terakhir, kesimpulan, perbandingan teologi Hindu dan Kristen menunjukkan bahwa keduanya memiliki cara pandang yang berbeda tentang Tuhan, penciptaan, dan keselamatan. Namun, keduanya mengajarkan nilai-nilai ketuhanan seperti kasih dan kehidupan yang bermakna. Studi ini menunjukkan bahwa pentingnya dialog antaragama sebagai sarana untuk memahami keyakinan yang berbeda
dan membangun toleransi dalam masyarakat multikultural. Mungkin itu presentasi saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Filbert. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari bagian ini? Baik Pak, di sini saya diizinkan oleh Bapak dan kemudian saya mendapat tugas untuk presentasi di dalam judul ini Pak. Jadi di sini judul saya itu Teologi Misi Lintas Budaya dalam Praktek. Nah, saya membuat dalam subtemanya, yaitu di dalam bagian yang ke-33, kerjasama dengan organisasi lain. Kerjasama dengan organisasi lain non-pemerintahan. Jadi saya buat satu tema kecilnya, Teologi Misi Lintas Budaya dalam Praktek. Bagaimana mengimplementasikan keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui organisasi non-pemerintah. Oke, baik Pak, di sini ini ada beberapa poin utama yang telah saya buat dalam daftar isinya. Yang pertama itu ada teologi misi lintas budaya secara singkat. Di dalamnya itu ada, kemudian yang kedua, gambaran umum konflik atau permasalahan apa. Kemudian yang ketiga, implementasi atau keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui organisasi dan pemerintahan. Oke, next Kasam. Memang terlalu berlebihan. Untuk memperkuat apa yang saya buat, ini saya tampilkan referensi atau dukungan-dukungan yang membuat saya makin kuat dalam penjelasan. Baik, terima kasih. Lanjut Kak Sam. Ya, oke. Yang pertama itu masuk dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama itu tidak kesam ya, teologi misi lintas budaya. Secara singkat saya jelaskan sedikit Bapak Ibu definisi teologi misi lintas budaya. Bapak Ibu, teologi misi lintas budaya menjadi bagian yang sangat urgent penting dalam dunia pelayanan kekristenan. Menurut Andi dan kawan-kawan, teologi misi lintas budaya merupakan sebuah strategi individu atau kelompok atau organisasi khususnya memiliki tujuan khusus dalam mencapai sebuah tujuan. Sementara Sabda Budiman mengatakan teologi misi lintas budaya merupakan sebuah metode atau pola dalam menjangkau setiap masyarakat dari berbagai lingkungan dan keadaan. Bapak Ibu, berdasarkan kedua contoh atau pandangan di atas, saya sebagai penulis menyimpulkan bahwa teologi misi lintas budaya merupakan sebuah pola kekristenan yang dibuat sedemikian khusus dan cermat oleh individu, kelompok, atau organisasi tertentu untuk mencapai sebuah tujuan pemberitaan Injil, sebagaimana proses kontekstualisasi. Misalnya yang Paulus lakukan kepada jemaat-jemaat di Korintus, kemudian yang Petrus lakukan kepada Cornelius di Makedonia. Oke, yang kedua, teologi misi lintas budaya itu penting. Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah teologi misi lintas budaya itu penting? Tapi yang kita ketahui bahwa setiap zaman itu memiliki tantangan masing-masing. Salah satu tantangan adalah konsep pemahaman tentang dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat secara global. Khususnya Bapak Ibu, di era society atau masyarakat modern 5.0 atau 5.0, di era masyarakat modern ini muncul pemahaman-pemahaman atau konsep yang membawa kehidupan manusia semakin menuju kepada kehidupan sekuler atau bebas, seperti filsafat, ateisme, komunisme, dan konsep gaya hidup hedonisme. Tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi dunia kekristenan. Sebab sebagai orang Kristen itu kita mesti apa? Membawa misi atau membawa amanat Allah bagi semua orang untuk percaya kepada Tuhan. Untuk itu orang Kristen penting untuk melakukan misi lintas budaya untuk menjangkau suku, budaya, dan bahasa dari setiap manusia yang ada. Untuk tujuannya apa? Supaya diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, menurut William Barclay 2008 mengatakan bahwa setiap orang atau setiap manusia itu memiliki hak istimewa untuk diselamatkan. Oleh karena itu sudah sewajibnya untuk kita memberitakan Injil melalui konteks misi lintas. Bapak Ibu, melalui pandangan di atas maka dapat saya sebagai menyimpulkan bahwa teologi misi lintas budaya itu sangat penting dalam pelayanan pemberitaan Injil sebagaimana dalam amanat agung. Oke, Bapak Ibu, masuk dalam bagian yang kedua. Oke, gambaran umum konflik atau permasalahan. Gambaran umum mengenai konflik atau permasalahan. Yang pertama itu problem dalam keadaan sosial dan hak asasi manusia.
Berarti pembahasan awal di atas yang sudah saya sampaikan bahwa setiap era itu memiliki tantangannya masing-masing, baik secara nasional hingga mancanegara atau global. Demikian juga Bapak Ibu, di abad 21 ini secara khusus di era masyarakat modern atau era sosial. Rusyadi mengatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat secara umum adalah makin tingginya angka kemiskinan, kurangnya pelayanan kesehatan yang dilakukan pemerintah, tingginya angka kematian hingga kurangnya partisipasi aparat dalam menjaga keamanan masyarakat secara majemuk. Bapak Ibu, yang di sini saya presentasikan adalah hal-hal ini merupakan contoh nyata masalah-masalah yang terjadi memiliki dampaknya sangat luas. Bapak Ibu, kemudian yang pertama itu problem atau keadaan sosial dan hak asasi manusia atau HAM. Namun penulis sampaikan bahwa, atau saya sampaikan bahwa beberapa masalah yang dikemukakan di atas itu memang masalah, tetapi yang menjadi masalah utama dalam bagian ini adalah tentang kesenjangan sosial dan hak-hak asasi manusia. Yang pertama kita bisa melihat bahwa di situ bagian A, Bapak Ibu bisa melihat keadilan sosial. Bapak Ibu, keadilan sosial merupakan salah satu bagian penting bangsa. Tirani mengatakan bahwa keadilan sosial merupakan sila yang amat penting dan patut untuk diperjuangkan. Indonesia sendiri memiliki sila yang kelima, yaitu keadilan sosial oleh bagi seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi, lanjutnya, oleh karena itu sudah selayaknya bahwa keadilan itu harus terus dilakukan. Namun kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Keadilan sosial itu merupakan hal yang sangat-sangat susah untuk diwujudkan. Bapak Ibu, menurut Wijojo 2009, menurut penelitian beliau, ini tidak saya asal-asalan, tidak, ini berdasarkan penelitian, di Indonesia sendiri masalah kesenjangan sosial itu sangat tinggi dan terasa, di mana adanya sekumpulan masyarakat elit yang memarginalisasikan kaum yang dianggap lemah dan tidak menguntungkan. Salah satu contoh, Bapak Ibu, contoh kasus yang terjadi adalah di tanah Papua. Berdasarkan penelitian studi yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2008, itu menunjukkan bahwa perspektif masyarakat Papua itu sangat dimarginalisasikan atau sangat diabaikan dalam hal sistem keadilan. Bahkan Widodo menambahkan bahwa kenyataan kesenjangan sosial yang terjadi di tanah Papua itu sangat-sangat nampak begitu. Kemudian yang kedua, yang B, hak asasi manusia atau HAM. Tadi keadilan sosial, sekarang hak asasi manusia atau HAM. Selain masalah kesenjangan sosial di atas, masyarakat nampaknya hak asasi manusia juga merupakan bagian yang sangat penting dan sangat mengkhawatirkan di sini. Menurut Eka, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib untuk dijaga dan dilindungi oleh negara. Bapak Ibu, ada satu hak asasi manusia berarti hak-hak yang secara inherent atau tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Suluk seorang yang sangat terkenal mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang alami atau natur. Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting. Contoh, kita bisa melihat bahwa kasus yang pada zaman Orde Baru. Namun di era ini, meskipun kita tidak lagi hidup di zaman komunis, tapi pelanggaran akan hak asasi manusia itu sangat tinggi. Bahkan menurut Septian 2021 itu kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus pelanggaran HAM. Bahkan menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak atau KNPA, terdapat begitu banyak pelanggaran anak yang terjadi dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka dari itu untuk meminimalis hal-hal yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia dan keadilan sosial, maka pemerintah perlu peran aktif dapat melibatkan organisasi non-pemerintah dalam hal ini mempromosikan nilai-nilai yang sesuai dengan keadilan dan kehidupan bangsa dan negara. Secara khusus berkaitan dengan masalah keadilan dan hak asasi manusia. Oke, implementasi ini bagian yang sangat penting
implementasi keadilan sosial dan hak asasi manusia melalui organisasi non-pemerintahan. Yang pertama itu organisasi non-pemerintahan. Secara umum dapat saya sebagai penyusun sampaikan bahwa organisasi non-pemerintahan adalah organisasi atau lembaga yang tidak terikat dengan pemerintah, artinya bebas begitu. Secara bebas dan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, aktivitas organisasi non-pemerintah. Aktivitas ini di masa era society atau masyarakat modern ini dapat dikatakan bahwa kepentingan masyarakat dengan kepentingan negara itu sangat penting untuk dilakukan. Organisasi non-pemerintah melambangkan pelibatan organisasi demi menjaga keamanan publik. Seperti civil society diharapkan menjadi sistem seimbang atau biasa bahasa modernnya check and balance nation and state untuk menjaga keamanan bangsa dan sebagainya. Kemudian civil society dalam berkembang alam kebebasan demokrasi untuk mencapai tujuan yang ada di masyarakat. Sementara menurut Faitia, peran organisasi non-pemerintah dalam mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dalam lingkungan masyarakat telah menjadi sangat penting dan dalam konteks masyarakat sosial dan hak asasi manusia. Tapi organisasi non-pemerintah agama, ada juga lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kemudian lembaga swasta lainnya yang membantu mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam bagian ini juga kita bisa melihat bahwa selain dapat mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial dan HAM bagi masyarakat dalam lingkungan budaya yang kompleks, kepentingan dalam misi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Baik, selain itu organisasi non-pemerintah juga berperan dalam memberikan keadilan, informasi dan dukungan kepada masyarakat. Namun uniknya di sini adalah organisasi non-pemerintah itu juga bisa melakukan inkubasi. Inkubasi itu seperti pelatihan-pelatihan, konseling, lokakarya dan pelayanan yang lain yang langsung berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sambil mempromosikan bahwa pentingnya keadilan sosial dan pentingnya hak asasi manusia melalui agama, melalui lembaga-lembaga atau organisasi non-pemerintahan sehingga semuanya dapat dijangkau dengan baik. Kemudian sebagai kesimpulan, Bapak Ibu next kesimpulan, teologi misi lintas budaya dalam praktek mengimplementasikan keadilan sosial dan HAM melalui organisasi non-pemerintahan merupakan hal yang sangat urgent atau penting dalam kehidupan bangsa dan negara. Peran pemerintahan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Namun selain pemerintah, ada juga organisasi yang non-pemerintah, artinya sangat penting untuk dilakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya presentasi ini dimaafkan kalau misalnya ada yang salah, kurang lengkap atau apapun, mohon dimaafkan. Kesempatan saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Filmon. Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, kita next berikutnya satu lagi. Habis itu kita istirahat ya. Priska, Pak. Silakan. Baik, selamat siang. Saya akan mempresentasikan makalah saya yaitu mengenai teori dan metodologi teologi lintas budaya. Ya, pendahuluan dalam perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat, maka gereja pada masa kini harus memiliki teori dan metodologi teologi lintas budaya yang relevan dalam pelayanan. Teologi lintas budaya juga berhubungan erat antara misi Allah dalam budaya. Namun pada masa kini selalu ada tantangan lintas budaya. Tantangan lintas budaya selalu ada, bahkan Yesus sendiri mengalami tantangan lintas budaya saat berjumpa dengan seorang perempuan Sirofenisia di Tirus, yaitu orang yang berada di luar Israel. Teori dan metodologi teologi lintas budaya sangat dibutuhkan dalam pelayanan misi gereja pada masa kini. Hal ini diperlukan karena jika seorang individu yang berbeda budaya bertemu dengan individu yang berbeda budaya juga, tanpa memiliki dasar teori dan metodologi yang benar akan menimbulkan suatu kekeliruan atau perdebatan. Rumusan masalahnya, bagaimana relevansi teori dan metodologi teologi lintas budaya dapat menjawab pelayanan misi gereja pada masa kini, dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis teori dan metodologi teologi lintas budaya dalam pelayanan misi gereja pada masa kini. Yang pertama adalah teori inkulturasi dan kontekstualisasi.
Teori inkulturasi dan kontekstualisasi menjadi bagian yang sangat penting dalam pelayanan misi gereja. Istilah inkulturasi merujuk pada upaya gereja dalam membuat pesan Kristus masuk ke dalam lingkungan sosial budaya tertentu yang di dalamnya mencakup ide dan pertumbuhan yang merupakan hasil komunikasi antara pesan Injil dan juga budaya. Metodologi penelitian teologi lintas budaya. Teologi pada masa kini cenderung memfokuskan diri pada 4 metodologi dasar, yaitu terdapat 4 metodologi dasar, yaitu teologi sistematika klasik, teologi filosofi, teologi politis, dan teologi kontekstual. Yang pertama, teologi sistematik. Dalam teologi sistematik ini menekankan pada ajaran dan kepercayaan yang rasional atau yang masuk akal. Yang kedua, teologi sistematik berurusan dengan isi yang pasti yang telah dinyatakan dalam Alkitab dengan Allah sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, tugas dogmatika tidak pernah dilakukan secara perseorangan atau dalam pengasingan diri. Namun teologi sistematika dipahami sebagai organisasi dan dilaksanakan demi pelayanan gereja. Jadi teologi sistematika dapat diartikan sistematis dan harus tersusun. Selanjutnya, teologi filosofi. Yang pertama adalah menafsirkan iman Kristen kepada dunia masa kini dalam istilah-istilah yang bermakna dan dapat dipahami. Dan teologi filosofi juga adalah rasional atau masuk akal dalam orientasi, berusaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mengurangi sifat rahasia. Dan yang selanjutnya, filsafat juga perlu dipakai dalam teologi sehingga bukan hanya dipahami tetapi bagaimana dan yang mana yang perlu dipergunakan. Yang ketiga, teologi politis. Teologi politis mempunyai keprihatinan utama pada tugas yang bersifat etis serta membawa perubahan di dalam masyarakat dan dapat dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, teologi kontekstual. Dalam teologi kontekstual lebih mengutamakan keprihatinannya kepada prinsip-prinsip penafsiran iman Kristen dalam situasi lintas budaya. Kesimpulannya, teori dan metodologi teologi lintas budaya sangat dibutuhkan dalam pelayanan misi gereja pada masa kini. Hal ini diperlukan karena jika seperti yang saya katakan di awal bahwa kalau seorang individu bertemu dengan individu yang berbeda budaya tanpa memiliki dasar teori dan metodologi yang benar untuk mengabarkan Injil pun susah, atau sudah pasti ada yang namanya seperti yang tadi dipresentasikan oleh teman-teman bahwa pasti adanya ketertutupan, sehingga di dalam bagian ini pun dibutuhkan inkulturasi dan juga metodologi teologi lintas budaya. Dan ada seorang penulis bernama Desinde menjelaskan bahwa istilah inkulturasi merujuk pada upaya gereja dalam membuat pesan Kristus masuk ke dalam lingkungan sosial budaya tertentu yang di dalamnya mencakup ide pertumbuhan yang merupakan hasil komunikasi antar pesan Injil dan juga budaya. Sekian dari saya dan terima kasih. Ada yang mau bertanya atau? Iya, pengembangan teologi lintas budaya tadi yang Mbak Priscilla katakan untuk menghadapi masa sekarang ini, masa modern, ada muncul generasi Z yang saat ini banyak diperdebatkan dan banyak dimunculkan di dalam penginjilan. Nah, bagaimana strategi Mbak Priscilla nih untuk menghadapi generasi ini supaya kita bisa masuk dalam generasi Z ini, Mbak? Baik, di dalam penjelasan saya tadi, saya menjelaskan mengenai bagaimana teori dan metodologi di dalam pelayanan lintas budaya. Jadi saya di bagian sini tidak menjelaskan mengenai strategi yang perlu digunakan, tetapi bagaimana di dalam zaman sekarang ini kita sebagai seorang penginjil menekankan pada ajaran atau kepercayaan yang masuk akal atau yang rasional, seperti itu. Sepertinya kalau yang masuk rasional, tetapi kan sekarang ini kan dipengaruhi oleh dunia teknologi nih Pak, gitu loh. Apa yang kita gunakan untuk masuk dalam generasi ini gitu Pak? Bisa nggak menjelaskan untuk itu gitu loh? Langkah apa atau metodologi apa yang saudara mau pakai, cara seperti apa gitu? Ada yang bisa mau sharingkan enggak ya Pak? Saya butuh.
Saya mau nambahi saja ya. Jadi memang sebenarnya generasi sekarang ini boleh dikatakan generasi yang ngambang. Ngambang itu berbeda dengan generasi milenial, berbeda dengan generasi saya. Saya ini generasi termasuk ya angkatan tua lah. Ya. Salah satu contoh misalnya, ya, generasi kami itu kan tidak ada tidak ada HP. HP itu kan muncul tahun 90-an, hampir tahun 2000-an ya. Kemudian anak-anak yang hidup sekarang ini lebih condong ke praktis daripada generasi katakanlah generasi saya lah ya yang seangkatan sebelum milenial itu. Nah itu mengalami apa yang namanya istilahnya itu apa ya kalau sekarang itu saya tidak tahu bahasanya anak-anak muda itu terus terang saya tidak ngerti ya. Mana yang mager mager itu apa toh BT Malas gerak, mager Pak. Itu malas gerak. Malas gerak, Pak. Juga Pak ya, itu. coba kalau generasi tua itu tidak usah disuruh keluar rumah saja mereka sudah keluar rumah cari teman. Tapi coba generasi sekarang ini Nggak mau keluar rumah, Pak. keluar rumah. Ya, saya yang terakhir itu dia wah sukanya di rumah karena ada wifi kan. Jadinya itu sudahlah kalau dengan gadgetnya itu. Nah kebetulan beberapa waktu yang lalu itu ya dia sudah mau ngomong sama saya takut. HP-nya sudah nggak bisa digunakan lah begitu. Kok Yondelala itu ada orang kasih loh. Jadi saya dapat berkat itu HP itu baru ya. Ya, makanya HP-nya itu saya lihat tuh mereknya Casio, ya. Dikasih orang, ya. Oh dia lalu senang banget ya, senang banget apalagi HP baru. Pak Yohanes, HP-nya Ya. merek apa, Pak? Ratuku, Ratuku. Ya jadi, aduh ya. Nah, coba bayangkan, jadi dan saya coba menyelami ini salah satu contoh saja dengan anak saya yang sekarang kelas kelas 10 ya. Kelas 1 SMA kan kelas 10 ya. Nah itu pertanyaannya itu juga aneh-aneh. Ya. Pertanyaannya itu aing-aing lah. Jadi misalnya salah satu contohnya kalau dunia ya, bisnis gitu ya. Dia selalu katakan, Pak saya itu pengen jadi pengusaha. Usaha apa? Saya bilang gitu. Ya pengusaha misalnya buka apa namanya toko. Tapi kok saya itu takut nek rugi piye ya. Loh, belum dilakukan saja sudah dia bilang takut rugi. Nah, kebetulan itu ada tugas dari sekolah itu untuk apa namanya? Jualan ya, marketing lah istilahnya begitu ya. Lalu dia beli makanan kecil-kecil itu ya, Tang. Lalu dia timbang kemudian oh ini katakanlah 1 kilo. Dia beli katakanlah 15.000. Wah ini saya bisa jual berapa ya? Lalu dia plastiki kecil-kecil itu dijualnya Rp800 per plastiknya itu. Kemudian itu misalnya seperti apa namanya basreng itu ya, bakso goreng itu. Jadi isinya 5 atau berapa gitu ya. Lalu dia titipkan ke angkringan dan dia kan dari dia 800 lalu angkringannya itu akan jual 1.000. Ya, jadi dia hitung-hitung itu saya jualan modalnya 15.000, ini kalau laku semua saya untung 5.000 katanya begitu ya.
Itu belum plastiknya, belum tenaganya. Tapi ya enggak apa-apa, dia belajar untuk marketing ya. Tapi sekarang itu sudah enggak dijalani lagi dia sudah enggak tahu apa bosen atau apa gitu, dia juga tidak mendorong ke sakar mulai ya. Gitu. Terserah saja ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, kira-kira tadi apakah teologi lintas budaya apa yang bisa menolong anak-anak ini ya. Nah, eh, terakhir itu ini yang mungkin di antara gereja-gereja Bapak Ibu Saudara itu memakai ini apa namanya, film Aminasi itu loh, dari Superbook. Ada yang berlangganan Superbook ya, untuk mengajar anak-anak sekolah minggu itu ada enggak ya? Tempat Pak David Ada tuh Pak. Pak, bagus itu Pak. Iya, ya. Saya Pakai juga pakai Superbook ya, pakai Superbook. Walaupun seperti apa, tapi itu karena model sekarang ini anak tidak hanya mendengar ya, tetapi juga harus lihat. Tapi satu penelitian yang mengejutkan sekarang ini di Eropa, di negara Barat itu malah justru meninggalkan gadget, kemudian kembali kepada bentuk tradisional. Nah, bentuk tradisional itu apa? Apa namanya, belajar atau studi atau kuliah itu yang paling efektif itu adalah mendengar, kemudian mencatat. Catat itu karena akan memori ini akan lebih bisa memahami lebih banyak. Jadi mereka meninggalkan gadget untuk ini penemuan seorang profesor, saya lupa namanya ya. Jadi dulu juga saya waktu kuliah itu juga begitu ya. Jadi tidak ada HP, tidak ada laptop ya, skripsi saja masih pakai ketik manual itu. Jadi kalau salah satu kalimat ya sudah disobek lalu diulang dari depan lagi ya. Beda dengan sekarang gitu. Jangankan salah satu kalimat, satu alinea pun aja, satu alinea itu yang dihapus kemudian kita bisa tetap perbaiki dengan cepat ya dengan kemajuan teknologi itu. Nah, tentu saja bagian-bagian ini kita perlu menggunakan teknologi ya untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul sehingga teknologi itu berdampak untuk bisa menolong memahami firman Tuhan dengan lebih baik. Nah, sekarang ini contoh lagi ya. Berapa jemaat, coba saudara survei, berapa jemaat yang masih membawa Alkitab manual? Misalnya saudara melayani 100 orang, ada 10 orang enggak kira-kira? Tidak ada Pak, 2 atau 3 orang. Enggak ada, Pak. Ditanya aja kadang, kadang-kadang enggak bawa Alkitab manual ya. Mengandung LCD Pak. LCD. Jadi, nah itu Bapak Ibu Saudara bagian-bagian yang bisa kita lihat mengenai perkembangan teknologi sekarang ini. Jadi ya kita beradaptasi lah, ya kita beradaptasi, tapi juga kita harus hati-hati. Karena juga sekali lagi melalui media sosial itu yang namanya pengajaran sesat itu sangat-sangat banyak. Bukan pendeta pun ngaku pendeta, bukan profesor pun ngaku profesor. Nah, itu sekarang itu banyak marah. Itu patut mengerikan. Ya. Oke, saja. Masih ada tanggapan yang lain? Kalau tidak, kita akan berhenti. Kemudian nanti kita sambung jam 1. Saya berharap sudah bisa lanjut supaya besok tidak sampai sore ya.